Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun-penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Haleluya. Kemarin kita mulai dengan menjelaskan ini, keseluruhan ini ya saudaraku tuh. Lalu dua alat ini kemarin sudah. Siapa yang kemarin tidak datang? Coba angkat tangan. Yang tidak datang. Makan bakmi Gajah Mada ya? Haleluya. Tapi salah sendiri. Saya enggak mau ngulangi. Kalau diulangi habis nanti waktunya. Hari ini kalau bisa ini selesai. Kemarin ini, hari ini. Kalau bisa besok selesaikan sama sekali gitu. Jadi secara cepat. Ini cepet-cepetan ya saudaraku, tidak bisa terlalu mendetail. Itu juga bisa agak terang itu. Jadi sambil lihat sini, lihat situ, lihat sini, lihat situ begitu. Nah gitu, jadi nggak capek di sini. Haleluya. Kalau bisa yang warna itu bisa nggak? Itu ada ini platechron. Ini diambil apa itu namanya tuh, pola dasarnya. Kalau dilihat dari atas, kalau bisa itu ada di tadi saya lihat itu pola dasarnya itu. Nah ya sudah, sambil jalan nanti terlalu lama. Gini ya saudaraku, ini dulu semua di sini nih, di luar ini. Lalu dengar Injil masuk. Ini lain kali kalau gambar jangan dipepet gini, repot aku. Jangan ini naikkan gini. Kalau perlu gini, gitu. Ya. Jadi sebelumnya, nah itu. Nah ini di luar. Waduh, ini repot aku. Jadi itu yang di luar itu saudaraku ya. Nih, itu sama dengan yang di sini itu. Yang coklat luar itu orang yang tidak ada Yesus di dalam dirinya. Orangnya tidak di dalam Yesus. Itu yang apa tuh namanya, pagar putih itu yang kelihatan putih itu. Nah itu batasnya. Nanti dulu ya, nanti dulu. Wah, ini aku bisa ngeblak tenan nih kayaknya. Nanti dulu. Ini diatur. Haleluya. Apa itu? Ini putih, horden putih. Itu di sana kelihatan. Jadi itu putih menunjuk pada kesucian ya. Righteousness, kebenaran. Tidak mungkin masuk ke dalam kalau tidak benar, kalau tidak diampuni dosanya. Itu ya kemarin. Nah itu pintu gerbangnya itu menunjuk pada yang di sini ini. Tuh sebelah sini. Nah, kok jauh betul. Nah, itu yang sebelah sini itu pintu gerbangnya. Jangan lewat pintu lain. One door, satu pintu. Nah itu pintunya itu yang sebelah sini itu. Itu gambaran 4 Injil. Gambaran Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pintu. Tanpa melalui itu nggak bisa masuk. Ya itu. Ya. Jangan nyerobot dari sini gitu. Jangan gangsir. Jangan gitu. Nah gitu ya tuh. Jangan masuk dari sini, harus masuk dari pintu. Sekarang banyak orang Kristen tidak melalui pintu. Anggota gereja, lama di gereja, belum lahir baru, masuk ke dalam sini
gangsir, tahu nggak saudaraku saya? Gangsir itu jadi lubang, bikin lubang di sini, brobos dari situ tuh, brobos. Itu keliru, tidak boleh begitu. Orang begini tuh tidak mungkin nanti sampai ke sini. Andai kata dia itu sampai sebagai pencuri ya, masuk lalu sampai ke dalam itu, tidak mengalami kemuliaan Allah, itu tidak akan dialami. Nah, terlalu ya sudah. Ini sudah ya saudaraku. Lalu ini ada mezbah korban bakaran. Kalau bisa gambaran lain lebih baik, bro. Ini sudah ada di sini tuh, kode baik gitu. Kalau bisa ini mezbah korban bakaran yang warna gitu lebih bagus. Nah ini kemarin sudah dijelaskan. Di sini dulu imam-imam menyembelih lembu, kambing, domba, apalagi lalu dibakar habis. Ya, jepit titik. Itu sama dengan ini, the brazen altar, mezbah bakaran. Nah, itu kambingnya, korbannya diletakkan di atasnya itu, lalu dibakar habis gitu. Nah, ini dulu tanda menutupi dosa Bani Israel. Sudah ya, nggak bisa lama-lama, ini kemarin sudah. Kemudian ada satu alat lagi, ini kolam pembasuhan, kolam penyucian gitu. Ya, modelnya sedikit lain, tapi enggak apa-apa. Pokoknya ini cuci tangan, cuci kaki, cuci perbuatan yang salah, cuci langkah hidup yang keliru. Ini ya, kolam pembasuhan. Sebelum bisa masuk ke dalam, soal dosa selesaikan. Ini soal di sini. Nah, ini kemarin saya sebut, ini tandanya saudaraku ya, tanda orang Kristen yang di bawah sini itu selalu nyebut soal dosa. Itu tandanya, cirinya itu. Asal sembahyang nanti kan mesti nyebut dosa, mesti sudah itu. Tengerono. Asal Bitston asal nyebut dosa, lagu gitu ya. Tuhan ampunilah dosa kami lah. Minggu depannya gitu lagi dia, Tuhan ampunilah segala dosa kami lah. Itu tandanya gitu ya. Itu Kristen. Jadi Kristen di sini itu Kristen halaman namanya, Kristen yang di sini itu. Nah, ini cirinya itu ini dosa. Nggak enak kalau nggak nyebut dosa, dia nggak enak gitu. Mesti nyebut dosa. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Nah, baru lego dia gitu. Itu dia. Ciri lain saudaraku, itu Kristen yang di sini selalu darah Yesus. Darah Yesus. Itu perlu, darah Yesus itu perlu. Kemarin saya sudah jelaskan, disembelih, darah tercurah, itu perlu. Tapi kalau terus menerus itu, saben ketemu darah Yesus, mau naik bemu, darah Yesus, itu mau masuk rumah sakit, darah Yesus, itu menunjukkan saudaraku keadaan dia itu, status tingkatannya itu halaman di sini. Nah, ini. Nah, hari ini kita mau terus gitu. Haleluya. Ingat ya, coba tulis lagi. Dosa, darah Yesus. Ini perlu saudaraku. Pengampunan dosa itu mutlak. Darah Yesus dicurahkan supaya dosa kita ditebus. Harus. Tapi tidak, jangan berhenti di situ.
Kemarin saya katakan sudah, nih orang Kristen ini senengnya tuh mutar-muter gitu. Tuh, seneng Bani Israel sicapni gitu. Putar di padang pasir, putar 40 tahun, putar. Setelah 40 tahun kalau ditanya sudah sampai belum, itu nih itu. Dan malam ini saudaraku, ini saya mau ajak besok ya, akhirnya besok sampai gitu. Jangan belum sampai, terus besok, hari ini dan besok sampai gitu, sampai ke tujuan. Nah, saya percaya barang siapa yang percaya Bible ini akan sampai itu. Udah ya. Nah, kemarin kita sudah singgung pintu kedua ini. Ini pintu pertama, ini pintu kedua. Ya, haleluya. Ada yang warna enggak? Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada enggak apa-apa. Oke, Mak. Ini pintu gerbang. Ini pintu kemah. Nah, kemarin saya katakan ini menunjuk kepada baptisan Roh Kudus. Kalau bisa yang overall itu, Bro. Yang overall dilihat dari Tuhan, dari atas itu. Ya, itu sama aja seperti ini. Tidak banyak nolong. Nah, itu. Ini ya, saudaraku, yang di sebelah kanan sekali itu pintu gerbang. Tuh, yang sebelah sini. Lalu ada dua alat itu kecil-kecil. Ini mezbah bakaran, agak gedean. Lalu ada yang kecilan sedikit, itu kolam pembasuhan. Lalu ada pintu lagi satu di sini, pintu kemah. Nah itu, oke. Setiap kali melintasi, menembusi pintu horden, berubah, alamnya berubah. Dari luar nembus itu masuk ke dalam. Di dalam halaman sudah dikelilingi horden putih. Jadi hidupnya harus lain gitu. Dikelilingi horden yang putih. Jadi hidupnya harus righteous, harus benar gitu. Suci, tidak senang lagi kemana-mana. Nah ini digambar lebih jelas lagi. Tuh, yang ini tuh, yang ini. Ada yang muncul gitu, ada yang rata gitu. Tidak apa-apa, tidak soal. Ini ya, tuh. Jadi ini baptisan Roh Kudus. Ini pintu gerbang, pintu keselamatan dari dosa. Sekarang masuk pintu kedua. Ini masuk itu yang merah-merah itu ya, yang warna-warna itu yang diangkat itu hordennya. Masuki gitu, berubah di dalam keadaannya lain gitu. Sebab ini kan ditutupi tenda itu. Ya, ini halaman, masuk ke dalam sini ditutup tenda. Ini tertutup tenda seperti gambar di sana itu. Sudah ya, saudara, kemarin kalau nggak salah sudah sampai di situ. Masuk ke dalam, saya saksi baptisan Roh Kudus saya itu. Nah, saya percaya semua yang di sini tidak ada terkecuali malam ini bisa ngalami baptisan Roh Kudus. Bisa, ada iman, bisa. Hanya ada satu oknum itu tidak begitu senang kita masuk di dalam sini itu. Itu oknum senang kita di sini saja. Kalau bisa metua pisan gitu. Itu oknum inginnya begitu. Gitu. Haleluya. Ini persis orang Kristen halaman. Oh, sampai coplok. Tidak stabil. Persis orang Kristen. Mestinya dia stabil, saudaraku ya. Tidak boleh gerak mestinya. Ya, tidak apa-apa.
Nah, saudara, ini Tuhan izinkan jadi contoh gitu. Saudara ya, tuh, masuk ke dalam sini. Disediakan itu untuk saudara dan saya. Tapi si iblis ini tidak senang kita masuk ke dalam itu. Sebab baptisan Roh Kudus adalah baptisan kuasa. Baptisan Roh Kudus, baptisan kuasa. Orang yang dibaptis Roh Kudus jauh lebih mudah ngatasin. Orang yang dibaptiskan Roh Kudus tidak lagi perlu sering menyebut darah. Kurang. Kenapa nyebutnya kurang? Sebab ada urapan. Ada urapan Roh Kudus. Tidak gampang berbuat. Di dalam sini ini. Ruangan suci. Hidupnya suci. Tidak seperti di halaman. Di halaman kan di luar. Hujan basah, panas, kepanasan kan di halaman. Debu ada truk lewat kedeben gitu ya, itu ketiban debu gitu di luar situ kena terus. Penyakit jual sakit, resesi ikut-ikut kosong gitu. Nah gitu ini kena gitu. Segala yang coklat luar itu, luar tabernakel ngalamin, orang Kristen halaman ngalamin. Gitu. Apa saja yang orang dunia alami, dia alami. Gitu. Tapi sekarang masuk ke dalam sini, ini covered, ditutup. Lain, di atasnya ada atap seperti ini. Hujan, tidak basah, panas. Tidak panas kecuali kegerahan gitu ya, tapi enggak kena sinar matahari langsung. Debu, tutup pintu, enggak kena, dilindungi. Nah, itu. Saya tidak berkata enggak bisa diganggu iblis, tapi kalau di dalam situ itu tenda putih itu ya saudara, ingat Ayub enggak? Ayub, cerita Ayub itu. Ayub itu berkenan pada Tuhan. Tuhan itu senang akan dia. Nih Ayub ya, senang gitu. Tuhan ini cinta si Ayub ini. Dia ini takut pada Tuhan, nurut, taat. Gitu. Jadi Tuhan tuh lindungi. Nih dipasang pagar. Malaikat-malaikat ini mengelilingi si Ayub ini. Ya wes gini aja dah, gini aja nih ya. Nah ini si iblis, saya jadi iblis ya sekarang. Saya jadi iblisnya ini mau ganggu dia, nggak bisa. Tuh. Ada pagar, nggak bisa. Lalu Tuhan ini panggil si iblis ini, iblis, apa Tuhan? Lihat tuh anakku Ayub, coba. Nggak ada jahatnya, bagus, nurut padaku. Nah, terus iblis ini berkata, ya wes mestine dipagering ini gitu. Nah, ya tentu habis Tuhan kan lindungi begini, coba ini dibuka, saya ganggu dia gini, masa dia masih taat pada Tuhan? Coba beri kesempatan, saya kitik gitu. Nanti kan menghujat Tuhan. Ini iblis ngomong begitu. Terus Tuhan berkata, ya boleh dah. Ini dibuang, pagernya dibuka, boleh ganggu. Tapi nyawanya tidak boleh kamu ambil. Kan ditulis begitu. Ini contoh saja. Jadi orang yang di dalam sini saudara masih bisa diganggu iblis, itu bisa seizin Tuhan, dengan perkenan
Tuhan. Tuhan beri ya. Kalau tidak bisa. Saudara ya, kalau tidak kuasa roh, urapan Roh Kudus itu mengelilingi dia. Saudara, jadi penting saudara dan saya harus dibaptiskan dalam Roh Kudus. Dibaptis itu diselem di dalam kuasa Roh Kudus, keluar penuh kuasa. Haleluya. Sudah ya, saudara. Nanti saya kembali lagi ke sini pada akhir kebaktian sembahyang untuk ini. Nah, sekarang masuk. Ini ada 3 alat. 3. Ini dulu ya. Ini. Ada pelita emas. Coba. Nah, ya tuh, hampir sama. Nih, pelita emas. Pelita itu pelita, emas itu emas. Gitu. Ya. Siapa yang nggak tahu emas? Cim-cim tahu emas apa enggak, Cim? Kira-kira ahli semua. Ini dibuat dari emas. Pelita, lamp stand itu kaki diannya, kakinya itu yang kembang itu kakinya. Lalu di atasnya ada 7 pelita, lampu templok gitu, saudaraku tuh ya tuh. Isinya minyak, lalu dinyalakan, itu nyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menggambarkan 7 roh Allah. Roh Allah itu 1, pernyataannya 7. Ini nyala semua. Seharusnya begitu. Saudara dan saya setelah dibaptiskan Roh Kudus harus menjaga 7 pelita ini nyala terus, terang. Ini ruangan suci ya, katakan ini ruangan suci. Ini gedung ini. Misalnya ini tadi lampunya dimatikan semua, buat ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, ini mati, kan seneng kita ya. Seneng enggak? Ya, itu yang biasa dosa itu seneng. Bisa jawil-jawil kanan kiri gitu kan ya, ya. Ya kan? Itu yang tukang copet seneng. Wah, lah ini kesempatan gitu lah. Seneng. Yang dosa seneng. Yang tidak dosa, saudara, lampu mati, nggak seneng. Nah, ini ditutup, ruangan ini tertutup dan diterangi hanya oleh terang Roh Kudus. Jadi orang Kristen ruangan suci hidupnya dalam terang Roh Kudus. Lagi ulangi, dikontras saja ya, saudara, dikontras. Ini orang dunia di sini. Ini orang Kristen halaman. Ini Kristen ruangan suci. Ini orang dunia. Ini orang Kristen halaman. Hampir tidak ada bedanya. Sama saja. Pakaiannya sama, rambutnya sama, bahasanya sama, kerja sama, apalagi ngelirik wong wedok sama, atau nonton bioskop sama, lihat TV lamanya sama gitu. Sebab dua-dua diterangi oleh matahari yang sama. Nih matahari luar dalam. Mataharinya itu juga, terangnya itu juga, berjalan dalam terang matahari luar. Ini di dalam berjalan dalam terang matahari itu juga, terang yang sama. Tapi sekarang masuk ke dalam sini, nah ini tidak. Di sini kan tertutup. Di orang ini Kristen ruangan suci. Bekerja tidak dalam terang matahari ini,
tapi dalam terang pelita emas. Walking in the spirit, gitu. Berjalan dalam roh, berjalan dalam terang Roh Kudus. Masih belum? Ambil contoh. Ini tukang beli lotre, ini tukang beli buntut, gitu. Ya, ini Kristen ini seneng lotre, gitu. Ini kepengen kaya, ini kepengen kaya, gitu. Caranya ini beli buntut, ini beli totbun, gitu. Tapi sama saja itu, saudara. Berharapnya itu pada secari kertas ini. Gitu. Oh, sembahyang. Oh Tuhan, berkatilah lotre ini, gitu. Supaya saya dapat cicak gotil, gitu. Nanti kalau dapat cicak gotil, Tuhan saya beri muatil, gitu. Berkatono 75 juta, nanti Tuhan saya beri 1,5 juta, gitu. Kalau saya jadi Tuhan lah, timbang kowe 75 juta tak PKB dewe, gitu. Ini jalan pikiran orang Kristen halaman ini. Outer court Kristen halaman. Apa salah? Enggak salah, saudara, enggak salah. Hanya rohaninya itu cilik, gitu. Rohaninya itu rendah. Minta tolong bro, itu anak itu lagi ngerusak kunci itu. Jangan dirusak gedongnya orang. Nanti Pak Luki suruh ganti, repot. Ada anak kecil ngerusak kunci. Ya, udah ya, saudaraku tuh. Nah, sekarang bagaimana seharusnya? Ini sekarang ada orang Kristen maju, dipenuhi Roh Kudus. Ini enggak gitu kelihatan ini dia. Ya. Dipenuhi Roh Kudus. Di sini juga ada korden itu. Gitu. Nih, masuk ya, saudaraku. Dia hidup dalam terang pelita emas. Dapat itu tadi lagi. Ada orang nawarin. Lotre. Gitu. Saudara pernah ditawarin lotre nggak? Pernah ya. Terus kalau ditawarin gimana? Sini telegramnya ini gimana? Dari sini ke sini kan ada telegram kan? Lotre. Gimana? Telegramnya gimana? Bunyinya gimana? Nggak jalan. Omong kosong. Ada telegram. Waduh, cicap goteo rek. Waduh, cicap goteo. Waduh. Wah, rumah baru ini. Waduh, ini bisa beli Toyota Mark II gitu ya. Kan ada itu, pikirannya tuh ada gitu. Waduh, ini punya duit ini. Wah, cuma segini dapat 75 juta ini. Ada tuh telegramnya tuh jalan. Beliau cepat nanti orangnya pergi gitu. Ayo cepat, apalagi nomornya 777 gitu. Wah, lah itu kan dari ya kan? Ini nomornya kan dari Tuhan 777. Nah, gitu. Nah, tapi kalau ada di sini, saudaraku, nanti ini mulai gitu. Gitu. Gitu, nah itu. Jangan beli. Habis cicak goteo. Jangan beli. Ini duit gede ini, cuma investasi cuma berapa, keluarnya segini. Nanti ada suara. Kan lebih baik bersandar kepada yang bisa memberi 2 kali cicak goteo. Ada suara begitu. Nah, ini mesti nyala gitu. Itu harus nyala.
Sayangnya ya saudaraku, sayangnya itu banyak orang Kristen ada pelita emas, sudah ngalami baptisan Roh Kudus, sudah. Tapi seharusnya yang nyala kan 7. Ini kan seharusnya. Nyatanya yang nyala itu hanya jadi mau lihat lotre begini, mau dengar suara Tuhan itu habis segini, habis segini, beli, gitu. Saudara pernah ngalami begitu? Pernah nggak? Tuh ada yang kertas yang kira-kira gedenya segini, biasanya kuning atau merah, lalu dicoreti, terus ditempel di atas pintu, ya kan? Setiap kali kan mesti ngelewati di bawahnya gitu. Loh. Di bawah pintu, bawa selamat, setan takut ini, setan takut katanya gitu kan, setiap hari lewat. Nah ini kalau orang Kristen yang di sini tidak begitu keberatan. Sebab toh hanya sepotong kertas saja, tidak apa dah gitu. Tapi kalau ada di sini saudaraku ya, apalagi nyala gede ini. Nah, gitu. Terus tahu, kertas bikinan pabrik kertas, ditulis manusia, ditempel pakai lem. Nggak bisa terus nemplek dewe, bisa nggak bisa, mesti dibantu nempelnya itu. Kalau nggak dilem jatuh dia. Masa dia nemplek ke awake dewe ora iso ngewangi awake dewe ki piye, saudara? Kalau sudah begitu tahu kamu ini kertas tulisan orang. Ada yang lebih kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini dia. Saudara, firman Allah tidak mungkin dimengerti tanpa ini menyala. Kalau dibaca secara begini, saudaraku itu nanti bingung. Pohon-pohon akan bertepuk tangan. Pohon bertepuk tangan. Ini apanya? Tangannya yang mana nih ya? Tepuk tangannya kapan? Ada pohon kok bisa bertepuk tangan? Itu tidak masuk akal. Barangkali itu Alkitab tidak benar. Masa pohon bertepuk tangan itu bagaimana? Tidak mungkin toh. Persis seperti orang dunia. Tapi kalau ini nyala, saudara, tahu jasmani, rohani. Jasmani, pohon tepuk tangan. Saya mengerti ketika melihat permainan kulintang dan angklung. Ada kulintang, waduh, lah ini kan pohon, kayu, bambu, kayu, disuruh tepuk tangan, waduh, bener saudara. Jasmani, angklung, kulintang, rohani. Tahu pohon-pohon itu, saudara dan saya ini pohon-pohonnya. Pohon
Cedar itu apa? Pohon yang gede itu loh. Pohon aras dari Lebanon. Ada pohon besarnya segini, tinggi sekali. Saya baru melihat itu, tidak di Lebanon, di California, di Sequoia Lake. Lalu pergi ke Yosemite Park, ada taman besar, saudaraku. Gunung gede, tak gambar ya, ben wedi gitu. Oh, waduh gede. Terus di sini ada itu pohon-pohon itu, pohon. Oh enggak, di sini ini ngambang. Di sini ada pohon. Di mana-mana pohon cemara itu, gede. Semua itu king. Jalan di sini, naik mobil berhenti lihat. Tuh, saudara, ini gunung. Kira-kira saya ngawur ya. Kira-kira mungkin 200 meter, 300 meter tingginya. Kayu apa? Batu. Kalau lihat tuh sampai, duh, lagi naik ambruk mateng aku. Ya, saking besarnya itu. Lalu ada pohon-pohon cemara itu di situ. Kena salju, kena badai, cuma begini. Besar. Gambaran apa? Gambaran orang Kristen ketiup badai, kena apapun tetap badai. Pohon, nah, pohon tepuk tangan. Tadi saudara nyanyi itu saya, pohon tepuk tangan. Cara rohani, cara jasmani. Ini nggak nyala, nggak bisa nangkep saudara, nggak bisa ngerti. Perlu Roh Kudus itu nyala di sini. Roh Kudus nyala apa tidak? Saya saksi diri sendiri ya. Dulu saya kalau kebaktian terus nyala, sumet, nyalain di dalam sini, nyala begitu semua. Waktu kebaktian, wah nyanyi, waduh, wah seneng, pujilah Tuhan, besar haknya, pujilah Tuhan, wah ngotot orang karuan sampai keringetan kabeh nyala. Pulanglah dengan sejahtera. Waduh. Terimalah berkat dari Tuhan. Wah, betul. Amin. Betul. Keluar dari gedung gereja. Kebet. Jaganan saudara itu mesti nyala terus. Kalau tidak, ini tidak bekerja, tidak bisa dimengerti, tidak bekerja. Firman Tuhan tidak bekerja. Persoalan saudara dan saya tetap aja melekat. Sudah ya? Cara cepat ini sekarang. Sekarang di sini ada alat lagi satu, namanya meja roti pertunjukan. The table of showbread. Showbread. Show ditunjukkan gitu. Tuh ada roti mestinya 66 gitu, saudaraku. 66, 12 mestinya. Itu mungkin sudah dimakan orang jadi kurang sedikit. Enggak apa-apa deh ya itu. Mestinya 12. Haleluya. Nah itu meja rotinya kelihatan. Imam-imam kalau masuk ruangan suci ini
bisa melihat roti ini, nampak. Nih, roti itu gambaran tubuh Kristus. Aku inilah roti. Roti gambaran, jangan dirangkep jadi jelek gitu. Roti itu gambaran makanan, mana, makanan, roti. Nah, itu ditunjukkan firman Tuhan, makanan rohani ditunjukkan. Perlunya apa ya? Kalau saudara pernah masuk toko roti, pernah ya? Lihat ada roti ditunjukkan itu, ditaruh warmebolen itu, warmebolen ya, warmebolen Krenten Brut, apalagi itu croissant. Tahu croissant? Nggak ada yang tahu croissant. Waduh, rek, croissant. Mbak bisa ngiler dewe. Ini ada roti macam-macam itu dipertunjukkan itu. Perlunya untuk apa? Untuk dilihat kan? Iya kan? Iya kan? Warmebol, Krenten Brut, roti tawar, roti nggak tawar, croissant. Waduh, sudah ya Pak, saya pulang sudah lihat tadi, gitu ya saudara. Untuk apa dipertunjukkan itu? Untuk dibeli. Setelah dibeli, diberikan anjing kan? Tidak, diciak itu, dimakan, jadi kekuatan. Ayo itu, ya itu. Ini firman, tubuh Kristus, firman Allah. Ini belum baca Bible ya. Nanti dulu. Ini nyangkut. Coba mari kita buka Bible. Nanti enggak buka Bible enggak enak. Meja roti pertunjukan ya. Mesti baca Yohanes 6 aja dulu. Yohanes 6, ini terjemahan baru aja ya. Nah, terjemahan lama, waduh, banyak ayatnya itu. Yohanes 6, 32, 33 dan sebagainya. Ini salah saya ini. Tadi saya puter-puter ini jadi begini jadinya. Kristen kalau puter-puter ya ruwet begini, sama saja itu. Haleluya. Yohanes 6:32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sampai di sini saja dulu ya, saudara.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.